Ya, saya ingin report. Apakah kalian bisa melihat share screen dari saya? Bisa, Pak. Bisa satu layar penuh ya? Iya, Pak. Oke, ya, ya terima kasih. Terima kasih reportnya. Kita mulai. Jadi hari ini kita praktikum di yang kedua, praktikum kedua gitu ya. Jadi praktikum yang pertama kemarin itu secara umum. Itu secara umum itu sebenarnya saya ingin menunjukkan itu apa sebenarnya yang akan kalian lakukan gitu ya. Secara umum itu. Jadi itu sistem secara keseluruhan itu. Nah, kemudian setelah itu ini ada 10 praktikum. Jadi yang 9 itu adalah mengulik dalamnya sistem gitu ya. Jadi dalam sistem itu jadi kalian tidak hanya sekedar setting. Jadi yang kalian perlu camkan ini kalian tidak perlu bukan bukan sekedar setting tapi mengerti betul dalamnya. Nah, mengerti itu apa sebenarnya maknanya? Ya kan bisa mencupliknya untuk keperluan yang lain gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang menjadi salah satu tujuan dari praktikum praktikum model problem based learning ini. Jadi problem based learning ini selesai praktikum ya kamu bisa melakukan sesuatu itu kalau kalian mau, gitu ya. Jadi artinya bukan sekedar memahami kulitnya, tapi memahami sampai ke jantungnya, sampai ke ususnya, gitu, sampai ke jeroannya gitu kalau orang Jawa bilang gitu ya. Seperti itu. Oke, nah seperti biasa yang pertama kita bahas adalah ini dulu. Jadi saya ingin ini dulu aja kalau gitu ya. Jadi secara keseluruhan itu ya, secara keseluruhan itu sistem sistem itu adalah seperti ini. Ini secara keseluruhan itu. Jadi demikian panjangnya ini sistem itu. Dan ini semua dikerjakan dengan program. Meskipun ini real time ya. Tapi ini semua dikerjakan dengan C yang akan kita ulik satu persatu selama ya ya sampai sampai selesai hampir satu semester nanti itu. Karena kita punya berapa kali pertemuan? Kita punya 14 kali pertemuan lah paling tidak. Nah, jadi yang 12 kali pertemuan itu ya untuk mengulik ini. Nah, hari ini itu yang kita ulik ini hanya atas ini saja. Jadi output radio kita sudah bayangkan kemarin ya. Jadi radio itu kemudian kita nyalakan, kemudian kita dial di posisi frekuensi yang kita tentukan, tentu saja sesuai dengan frekuensi tempatnya WSPR itu memancar gitu ya. Berarti kita sudah pahami minggu lalu bahwa WSPR itu adalah sinyal beacon yang dipancarkan oleh semua orang volunteer yang ada di dunia ini dan dia mancarnya setiap setiap menit genap gitu. Jadi setiap menit genap dia memancarkan beacon. Beacon itu adalah sinyal yang dipancarkan secara terus-menerus gitu ya. Dalam sistem telekomunikasi itu namanya beacon, namanya sinyal beacon. Nah, sinyal beacon itulah yang kita terima. Nah, sinyal beacon ini bukan analog sayangnya. Ini dia digital itu. Nah, karena itulah kita harus menerima dia sebagai sinyal digital. Jadi, kenapa ini menjadi salah satu apa ya tema saya untuk mengajari kalian sistem komunikasi digital karena ini adalah sistem digital yang low bit rate, jadi bit rendah gitu. Nah, kalau bit rendah itu harapan saya bisa kita amati dengan lebih seksama gitu. Nah, beda dengan kalau seandainya bitnya itu bit levelnya itu kilobit ke atas gitu, kilobit atau bahkan megabit seperti yang ada di genggaman kalian itu, di gadget kalian itu tidak bisa kita amati itu meskipun sistemnya sama persis alurnya sama. Cuma saya ingin kalian itu memahami betul itu, memahami betul alurnya. Tidak sekedar alurnya, tapi apa program yang diperlukan itu. Jadi kalian bisa menguliknya dan bahkan suatu saat kalau seandainya Anda tertarik, itu kalian bisa mencobanya dan mencuplik beberapa bagian untuk kalian pakai sebagai sistem kalian sendiri yang kalian bangun, itu ya, yang menjadi salah satu tujuannya gitu. Nah, jadi saya akan coba sampaikan secara secara sederhana gitu ya. Jadi output dari radio kemarin kita sudah bahas ya. Jadi output yang kita radio kita dial dengan frekuensi yang sudah kita tentukan sesuai dengan perjanjian bahwa beacon itu ada di frekuensi tertentu itu gitu ya. Kemudian outputnya, nah outputnya ini kan masuk ke sound card kemarin tuh. Nah sound card ini kenapa 48 kilo? Itu karena by default sound card yang kita pakai itu dia samplingnya itu 48 kilo dengan model PCM gitu. PCM 2 byte gitu, 2 byte PCM. Nah, itu yang kita pakai.
Nah, bagaimana kok 2 byte PCM, kemudian apakah dia jadi PCM itu ada berbagai jenis ya. Ada yang antara apa jadi misal bit dia 2 bit ya. Dia 2 byte ya. Nah, 2 byte itu kan bisa dipasang mana muka, mana depan. Jadi most significant bitnya itu ada di muka atau least significant bitnya ada di muka itu. Itu bahkan itu bisa diatur. Oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar.